Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Evi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran yang ketiga. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tema 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum belajar, mari kita awali bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, mari kita belajar bersama. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada video kita kali ini adalah yang pertama, dengan melakukan kegiatan menari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat memeragakan gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Ketiga, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Keempat, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Dan yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan teknik menyimpan dengan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada video sebelumnya? Nah, supaya ingatan kalian semakin kuat, mari kita coba mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Nah, ini adalah contoh gerakan yang pertama. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Nah, ini bisa diiringi menggunakan musik dari lagu tepuk tangan ya anak-anak. Kalian bisa mencarinya di YouTube. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Bagaimana anak-anak? Perasaanmu saat menari? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Berlatihlah dengan tekun ya, agar kamu dapat menari dengan baik. Kalian dapat menciptakan sebuah tarian dengan menggunakan gerak kuat dan lemah. Lagu yang digunakan boleh sama atau menggunakan lagu yang lain sesuai kreativitas kalian.
Nah, anak-anak, untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Coba kalian perhatikan gambar ini. Makanan yang sehat dan bergizi seimbang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan kalian. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Jadi anak-anak, kalian harus bisa memperhatikan makanan yang biasa kalian makan setiap hari. Apakah makanan kalian adalah makanan yang sehat dan bergizi? Lalu, makanan yang bergizi itu seperti apa ya? Marilah kita pelajari lebih lanjut ya. Makanan sehat dan bergizi harus memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Makanan sehat 5 sempurna itu terdiri dari yang pertama, makanan pokok. Apa saja yang termasuk makanan pokok? Contoh makanan pokok itu adalah nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua adalah lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga yakni sayur-sayuran. Ada kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain sebagainya. Yang keempat yakni buah-buahan. Misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu, serta masih banyak lagi. Dan yang terakhir yakni susu. Misalnya susu sapi dan susu kambing. Nah, anak-anak yang hebat, contoh makanan di atas apakah sudah menemani kalian sehari-hari? Bu Evi yakin pasti sudah ya. Anak-anakku, makanan yang kita makan dapat dikatakan sebagai makanan bergizi jika sudah mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga supaya kalian lebih aktif ketika beraktivitas. Protein terdiri atas 2 jenis, yakni protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya tempe dan tahu. Protein berfungsi sebagai pembangun otot. Hal ini sangat penting untuk menunjang pertumbuhan tubuh kalian. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jadi anak-anak, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan.
Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, anak-anakku yang hebat, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini gambar buah-buahan. Menurut kalian, apakah makanan ini baik dikonsumsi oleh kita sehari-hari? Atau apakah hanya boleh dimakan sesekali? Atau apakah memang harus dihindari? Coba kalian jawab beserta alasannya ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, benar, permen. Menurut kalian, bagaimana dengan makanan ini? Gambar apakah ini? Iya, betul sekali, es krim. Hayo, siapa yang suka makan es krim? Menurut kalian, apakah es krim baik untuk dikonsumsi? Apa alasanmu? Nah, ayo, gambar apa ini? Biasanya kalian paling suka kalau dibelikan ibu ya. Menurut kalian, apakah ini juga baik dikonsumsi? Mengapa? Aha, ini yang sering menemani kalian ketika makan, ya kan? Apakah ini juga baik dikonsumsi? Jangan lupa beri alasanmu ya. Ibu kita sering masak ini setiap hari sebagai lauk pauk makan kalian. Menurut kalian, apakah ini juga baik untuk dimakan? Berikan alasanmu. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan anak-anak, jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya 3.400 ditambah 3.400. Hasilnya 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah ya. Anak-anak yang hebat. Nah, saatnya sekarang kalian berlatih menghitung penjumlahan dalam soal cerita. Untuk soal yang pertama, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Soal yang kedua, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka.
Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Cobalah kalian kerjakan di buku kalian ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat belajar ya, dan jaga selalu kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.